Pertempuran Hittin. Pertempuran Hittin berlangsung pada tanggal 4 Juli 1187 antara kerajaan Yerusalem, para tentara salib, dan kekuatan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Di barat lebih dikenal dengan nama Saladin dari dinasti Ayyubiyah Kurdi. Peristiwa ini dikenal juga sebagai Pertempuran Tanduk Hittin, diambil dari nama sebuah gunung berapi yang telah mati di dekatnya. Pihak yang terlibat: Kerajaan Yerusalem, Country Tripoli, Kepangeran Antioquia, Kesatria Templar, Kesatria Hospitaler, Ordo Santo Lazarus, dan pihak Ayyubiyah. Tokoh pemimpin: Gui dari Lusignan, Raymond II, Raymond III dari Tripoli, Balian dari Ibelin, Gerard de Redi Fort dari Kesatria Templar, Garnier de Nablus dari Ordo Santo Lazarus. Di pihak lain, Saladin, Mu'affar ad-Din Gobiri, Al-Muzaffar Umar, Al-Adil I, Al-Afdal bin Salah Al-Ad-Din. Pasukan kaum muslim di bawah pimpinan Saladin menawan dan membunuh sebagian besar tentara salib, menghilangkan kemampuan mereka untuk berperang sebagai dampak langsung dari pertempuran ini. Pasukan kaum Islam sekali lagi menjadi kekuatan militer yang unggul di Tanah Suci dengan menaklukkan kembali Yerusalem dan beberapa kota lain yang sebelumnya dikuasai oleh tentara salib. Kekalahan kaum Kristen ini memicu terjadinya Perang Salib ketiga yang dimulai 2 tahun setelah Pertempuran Hittin. Pertempuran Hittin terjadi di dekat Tiberias di dalam wilayah Israel masa kini. Medan pertempuran ini dekat dengan kota Hittin, memiliki bukit ganda tanduk Hittin sebagai ciri geografis utama yang terletak di satu sisi lintasan pegunungan utara antara Tiberias dan jalan dari Akko menuju timur. Jalan Darb al-Hawarnah dibangun oleh bangsa Romawi, berfungsi sebagai perlintasan timur barat yang utama antara arungan-arungan Sungai Yordan, Danau Galilea, dan pantai Mediterania. Latar belakang terjadinya pertempuran: Gui dari Lusignan menjadi raja Yerusalem pada tahun 1186 karena hak dari istrinya Sibili setelah meninggalnya Baudouin V dari Sibili. Kerajaan Yerusalem yang saat itu terbagi antara faksi istana yang terdiri dari Gui, Sibili, dan para pendatang yang relatif baru dalam kerajaan tersebut seperti Reynold dari Chatillon serta Gerard de Redifort dan Kesatria Kenisah, dan faksi bangsawan dipimpin oleh Raymond III dari Tripoli, yang mana telah menjadi wali raja untuk Baudouin V, sang putra raja, dan menentang suksesi Gui. Dengan rasa benci, Raymond dari Tripoli menyaksikan para baron Paulain sesamanya bergegas ke Yerusalem untuk memberikan penghormatan kepada Raja Gui dan Ratu Sibili. Lord besar dari Tripoli tersebut pergi ke arah sebaliknya, menaiki lembah Sungai Yordan sampai ke Tiberias. Situasi ini dibikin tegang sehingga hampir terjadi peperangan terbuka antara Raymond dan Gui yang ingin mengepung Tiberias, yakni atas sebuah kastil yang dimiliki oleh Raymond melalui SC
Alpha, permaisuri Galilea istrinya. Perang dapat dihindari melalui mediasi balian dari Ibelin, seorang pendukung Raimon. Sementara itu, di negara-negara Muslim di sekitar kerajaan tersebut telah dipersatukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi selama tahun 1170 sampai 1180-an. Salahuddin telah diangkat menjadi wazir di Mesir pada tahun 1169 dan tak lama kemudian memerintah negara tersebut sebagai sultan. Pada tahun 1174, ia mendorong kekuasaannya atas Damaskus. Otoritasnya diperluas ke Aleppo pada tahun 1176 dan Mosul pada 1183. Untuk pertama kalinya, kerajaan Yerusalem dikelilingi oleh kaum muslim yang berada di satu kepemimpinan. Para tentara salib mengalahkan Salahuddin dalam pertempuran Mongisar pada tahun 1177 dan pada awal tahun 1180-an terjadi suatu gencatan senjata yang dipaksakan antara kedua belah pihak, kemudian dilanggar oleh Renaud dengan serangan-serangan atas karavan kaum muslim yang melintasi wilayah kekuasaannya di Transjordan. Renaud juga mengancam akan menyerang Mekah. Pada bulan April 1187, Renaud menyepakati sebuah perjanjian dengan Salahuddin. Sebagai bagian dari kesepakatan mereka, Renaud mengizinkan sang sultan untuk mengirim suatu pasukan pengintai ke Galilea, dan pada saat yang bersamaan suatu kelompok dipimpin Balain dari Ibelin mewakili Gui sedang dalam perjalanan melintasi area tersebut. Raimon menyarankan balian agar tetap berada di Kastil Afula sampai pasukan kaum muslimin berlalu, namun sarannya diabaikan. Pasukan ini dikalahkan dengan pertemuan Cresson pada tanggal 1 Mei oleh sepasukan kecil di bawah komando Al-Fadl Ibnu Salah ad-Din. Raimon merasa didera rasa bersalah bersama dengan Gui yang menghimpun seluruh pasukan kerajaan dan bergerak ke utara untuk menghadapi Salahuddin. Pada akhir bulan Mei, Salahuddin menghimpun pasukan terbesar yang pernah ia pimpin, terdiri dari 30.000 orang termasuk 12.000 kavaleri reguler. Ia melakukan inspeksi pasukannya di Tel Astara sebelum menyeberangi sungai Yordan pada tanggal 30 Juni. Bala tentara salib sebagai penantangnya berkumpul di La Seporie, terdiri dari sekitar 20.000 orang termasuk 1.200 kesatria dari Yerusalem dan Tripoli serta 50 dari Antioquia. Meskipun pasukan tersebut kecil dibanding dengan pasukan Saladin, tetapi masih lebih besar daripada yang biasa dikerahkan oleh para tentara salib. Setelah rekonsiliasi, Raimon, Gui dan Gui bertemu di Akko dengan sebagian besar para tentara salib. Menurut klaim dari beberapa sumber Eropa, selain para kesatria juga ada sejumlah besar kavaleri ringan dan mungkin sejumlah 10.000 artileri, dilengkapi dengan para pemanah dari armada kapal pedagang Itali, serta sejumlah tentara bayaran yang disewa dengan uang yang disumbangkan untuk kerajaan tersebut oleh Henry II, Raja Inggris.